berbicara tentang listrik yang pastinya dalam benak kalian, yaitu kita berbicara tentang televisi, handphone, PLTU, ya, kemudian panel surya atau bahkan lampu-lampu penerangan yang ada dan kalian jumpai dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hewan-hewan yang dapat menghasilkan listrik. Yang pertama ada belut listrik. Sebenarnya bukan belut, dia ini termasuk sejenis ikan dan hidup di sungai Amazon. Nah, anak-anak, belut listrik ini dapat menghasilkan arus listrik dengan cara apa? Ya, dengan cara menggosokkan badannya ke mangsanya, ya, dengan cara seperti ini. Kemudian dapat menghasilkan sebesar 600 volt, ya. Tegangannya setara dengan alat defibrilator. Nah, kalian tahu bahwa 600 volt ini bisa memberikan mangsanya itu pingsan gitu. Belut listrik ini memiliki organ yang namanya organ bioelektrik. Nah, organ bioelektrik ini terdiri dari main organ, hunter organ, dan sex organ. Nah, itu organ-organ ini bertumpuk jadi satu dari leher hingga ekornya. Kemudian organ bioelektrik ini terdiri dari sel yang namanya sel-sel elektrosit yang bertumpuk, ya, seperti tumpukan baterai yang dapat menghasilkan arus listrik dan terhubung ke saraf-saraf otak dari belut listrik ini. Nah, jika belut listrik ini ingin melumpuhkan mangsanya, maka otak dari belut listrik ini akan memberikan sinyal ke sel elektrosit, dan sel elektrosit ini terdiri dari ion-ion positif yang ada di luar dan ion negatif berada di dalam sel elektrosit itu sendiri. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi impuls yang diberikan ini akan menuju ke sel elektrosit sehingga nanti akan ada perbedaan muatan di setiap sisi sel elektrosit pada belut listrik ini. Nah, kalian bisa lihat bahwa ada perbedaan, ya, di setiap sisinya. Nah, perbedaan tegangan inilah yang akan menghasilkan listrik sebesar 600 volt. Nah, anak-anak bisa kita lihat, ya, sehingga bisa membuat mangsanya itu menjadi pingsan. Berikutnya ada yang namanya lele listrik. Nah, lele listrik ini berasal dari Afrika, ya, merupakan ikan air tawar yang terdiri dari jutaan sel, yaitu sel elektroplasma. Nah, dari sel elektroplasma ini dapat menghasilkan tegangan sebesar 350 hingga 450 volt. Nah, biasanya digunakan oleh bangsa Mesir kuno untuk menyembuhkan penyakit yang namanya penyakit artritis. Nah, berikutnya ada ikan pari torpedo. Nah, ikan pari torpedo ini punya organ yang namanya organ elektrik, ya, atau sel elektroplak. Nah, dari sel elektroplak ini dapat menghasilkan tegangan sebesar 220 volt yang dapat memberikan sengatan, baik sengatan lemah sebagai peringatan dan sengatan kuat untuk melumpuhkan mangsanya. Nah, ada juga nih yang namanya ikan stargazer, ikan belalai gajah, ada skatfish, dan juga ada ikan yang namanya black ghost knifefish, ya. Jadi bisa menghasilkan listrik. Nah, ada juga ikan yang memiliki alat pendeteksi sinyal listrik, yaitu ikan hiu. Nah, jadi bisa mendeteksi mangsanya melalui sinyal-sinyal listrik melalui ampulnya tadi. Kemudian selain ikan hiu ada juga ikan lumba-lumba. Nah, di mananya? Yaitu di moncongnya nih. Jadi moncongnya itu punya fungsi untuk mendeteksi sinyal listrik, ya. Kalian perhatikan namanya vibrisal. Kemudian selain hewan yang ada di air atau akuatik, ternyata juga ada hewan di darat yang bisa mendeteksi sinyal listrik, yaitu echidna dan platypus. Nah, mereka biasanya
menggunakan sinyal listrik ini untuk menangkap mangsanya. Kalau echidna bisa mencari makan, misalnya cacing. Kemudian kalau platypus itu digunakan untuk berenang, berburu di air-air yang keruh. Nah, ternyata lebah juga memiliki kemampuan bioelektrik untuk dapat menghasilkan medan listrik melalui kepakan sayap. Nah, kepakan sayap dari lebah itu menghasilkan muatan positif, sementara serbuk sari atau polen itu menghasilkan muatan negatif. Sehingga ketika ada lebah lain yang melewati bunga itu, ia akan tahu bahwa bunga itu sudah tidak memiliki nektar yang banyak, sehingga ia tidak perlu lagi untuk hinggap ke bunga tersebut yang sudah dihinggapi oleh lebah yang sebelumnya tadi. Nah, kalian sudah tahu kan hewan-hewan apa saja yang mampu menghasilkan listrik dan mampu mendeteksi adanya sinyal listrik? Oke, kalau begitu sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like and subscribe.